Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian fikih ya, fikih pernikahan. Ini kita pakainya Fathul Qorib Al-Mujib. Sekarang kita sudah memasuki pada pembahasan faslun fi ahkamil iddah wa anwa'il mu'taddah. Hukum daripada iddah dan macam-macam perempuan yang diiddahi. Mu'taddah ini kan dia sebagai isim maf'ul ya. Secara etimologi itu merupakan kalimat isim. Mu'taddah atau iddah itu dari fi'il i'tadda. Menurut syarak tarabbusul mar'ati, seorang perempuan menunggu muddatan selama beberapa waktu, di mana dia menunggu yu'rafu biha bara'atu rahmiha, yang bisa diketahui gitu loh. Bara'atu itu telah lepas, telah selesai, telah bersih di dalam rahimnya perempuan. Jadi masa iddah itu masa waktu yang perempuan mau nggak mau dia harus menyelesaikan masa iddahnya itu. Boleh yang nantinya ketika dia telah selesai masa iddahnya, boleh mengadakan akad nikah lagi. Boleh bersuami lagi. Sampai batas mana masa iddah itu? Bi'aqra'in, dengan beberapa kali sucian. Au ashhurin, atau dengan beberapa bulan. Au wad'i hamlin, atau sampai melahirkan. Jadi memang nanti perempuannya iddah ini ada beberapa ya modelnya itu. Nah, makanya di sini wal mu'taddatu ala dzurbaini. Perempuan yang iddah itu ada dua model atau dua macam ya. Pertama, mutawaffa'an hazauzuha. Perempuan yang iddah itu perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ya. Misal perempuan usia misal 40 tahun. Kemudian suaminya ketabrak mobil. Alhamdulillah ya. Nah, perhatikan dia perempuan ini nanti ketika ditinggal suaminya disebabkan karena meninggal, nanti ada iddahnya sendiri. Wa ghairu mutawaffa anha, dan model yang kedua yaitu perempuan yang ditinggal oleh suaminya dengan sebab ya tidak meninggal, dengan sebab cerai misalnya, sudah nggak cocok lagi komunikasinya misal. Nah, jadi kayak gitu. Jadi perempuan yang iddah itu ada dua model. Model yang pertama disebabkan karena meninggal suaminya. Yang kedua karena ya sebab selain meninggal, sebab cerai atau sebab yang lainnya ya. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama ya. Perempuan yang ditinggalkan sebab meninggal. Fal mutawaffa anha zawzuha in kanat hurratan. Ini istrinya ini merdeka. Ini konteksnya ini memang masih konteks dulu. Ada perempuan yang merdeka, ada perempuan budak. Ketika istrinya atau perempuannya itu merdeka, kemudian dia sedang hamil, sedang mengandung. Fa'iddatuha, maka iddahnya
an wafati zaujiha, dengan sebab meninggal suaminya, itu biwad'il hamli, iddahnya itu sampai karena dia mengandung, karena dia hamil, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Kullihi, ya, hatta saniyatau amaini. Semuanya kalau si istrinya tadi, si perempuannya tadi mengandung 2 anak kembar. Sampai anak yang kedua itu. Jadi nggak boleh misal baru anak pertama, kemudian dinikahi sama orang lain, ya enggak. Ma'imkan nisbatil hamli lil mayyit, sampai memungkinkan menisbatkan hamil, ya, kandungan itu terhadap si mayit, terhadap suaminya tadi yang meninggal. Kayak gitu. Jadi pokoknya yaitu kan hasil, ya, daripada suaminya yang sudah meninggal itu. Maksudnya anaknya, ya. Walau ihtimalan, ya, meskipun nanti ada ihtimal, ada kemungkinan, ya. Seperti apa? Kaman fiyin, seperti yang menafikan bili'an, dengan sebab li'an, ya. Kemarin kita sudah membahas pengertian daripada li'an. Li'an itu, ya, seorang suami sumpah di hadapan hakim kalau istrinya itu berbuat zina, kemudian anak yang dikandungnya itu bukan anak dia. Nah, ini kalau ada kemungkinannya. Falau mata sobiyun la yuladu limislihi an hamilin fa iddatuha bil ashhur. Jika seorang anak kecil meninggal, la yuladu limislihi, yang tidak dilahirkan seperti dia, an hamilin, dari orang yang mengandung, maka iddahnya itu bil ashhur, ya. Jadi iya, kalau itu anak yang dikandung bukan hasil dari dia, ya maka iddahnya itu cukup 1 bulan gitu loh. Tidak harus menunggu sampai la biwad'il hamli, sampai melahirkan, kayak gitu. Wa in kanas hailan, jika perempuannya itu hailan ini yang kosong, maksudnya yang kosong, fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashrun. Jadi maksudnya hailan ini kosong, ini dia tidak hamil. Kalau di atas, kalau perempuannya hamil kan dia harus iddahnya itu sampai melahirkan. Kalau hail, kalau dia tidak hamil, kemudian ditinggal sama suaminya, ya, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari minal ayyami bilayaliha, ya, secara sempurna, ya, dari hari-hari sampai malamnya juga gitu. Wa tu'tabaru al-ashhur bil ahillah. Jadi yang dianggap itu bulan qamariyah, bulan hijriyah, ma'amkana, selagi itu mungkin. Wa yukmalu al-munkasiru salasina yauman. Kemudian bulan yang pecah itu gitu loh, nanti disempurnakan 30 hari. Ya, jadi hitungannya 30 hari gitu loh. Dihitungnya, ya. Nah, kemudian kita masuk wa ghairul mutawaffa anha. Jadi kalau di atas yaitu istri yang ditinggalkan suaminya dengan sebab ditinggalnya itu karena meninggal. Kalau dia sedang ngandung, tadi saya tekankan lagi, berarti dia iddahnya itu sampai melahirkan. Kalau enggak hamil, 4 bulan 10 hari. Nah, ini perempuan yang ditinggalkan bukan ditinggalkan karena meninggal. In kanas hamilan fa iddatuha biwad'il hamli, al-mansub li sahibil iddah. Ketika dia
dalam kondisi mengandung, maka iddahnya sampai melahirkan, yang mana itu dinisbatkan kepada sahibul iddah. Wa in kanas hailan, kalau dia tidak mengandung, wahiyya min dawat, yang mana perempuannya ini masih dalam keadaan masih bisa haid gitu. Ay sahibil haid ya, di sini maka iddahnya itu 3 kali sucian. Salah satu quru wahiyya al-adhar. Nah, wa in tulliqat tahiron, ketika perempuan itu ditalak dalam keadaan suci. Misal Zaid mentalak Fatimah, "Enok, kamu saya talak ya." Nah, Fatimah ini waktu pas ditalak sama Zaid dalam keadaan suci. Bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha. Dia masih mempunyai keadaan suci. Maka in qadat iddatuha bita'ni fi haidatin salisatin. Maka iddahnya itu bisa selesai sampai masuk pada haid yang ketiga. Misalnya saya hitung nih, misal si Zaid mentalak Fatimah dalam keadaan suci. Nah, suci. Ini 3 kali haidan ya, berarti suci. Kemudian masuk ke haid 1, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Nah, masuk yang haid yang ketiganya ini, dia sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau autuliqat haidon, perempuannya tadi ditalak dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka inqadat iddatuha bita'ni fi haidatin rabi'atin. Maka masa iddahnya itu selesai dengan masuk haid yang keempat. Nah, kayak gitu. Tinggal ditambahin aja kayak tadi. Wa ma baqiya min haidiha la yuhsabu qur'an. Adapun sisanya daripada haid, maka itu tidak disebut dengan suci, ya, Quran. Wa in kana tilkal mu'taddatu shaghiratan. Ketika perempuan yang iddahnya itu masih kecil, au ayyisatan au kabiratan, atau sudah nenek-nenek yang mana lam tahid aslan, dia sama sekali tidak haid. Walam tablugh sinnal yas, dan dia tidak mencapai pada umur yang tidak haid gitu. Au kanas mutahayyiratan, atau dia bingung ya. Au ayyisatan. Jadi intinya di sini perempuan yang belum haid atau tidak haid gitu, kemudian diceraikan, gitu. Maka iddahnya itu 3 bulan. Qamariyah, hijriyah. Inin tobaqa tolaquha ala awali syahr. Itu pun 3 bulan kalau ngepas itu cocok atau sesuai dengan awal bulan. Tapi kalau dia ditalak di tengah-tengah bulan atau setelahnya, setelah 2 hilal, maka wayukmalu al-munkashiru, maka bulan yang pecah itu disempurnakan dengan 30 hari ya, min syahrir rabi', sampai masuk ke bulan yang keempat. Intinya perempuan ketika dia diceraikan sama suaminya, yang mana dia perempuan ini yaitu dalam keadaan yang sudah tidak lagi mengeluarkan haid, baik itu kecil atau misalnya nenek-nenek, tidak mengeluarkan haid lagi, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Pokoknya hitung aja dah, misal per bulannya itu 30 hari. Nah, gitu. Fa inin hadat al-mu'taddatu fil ashhur wajib 'alaiha al-iddatu bil aqra. Ketika perempuan yang iddahnya itu haid di dalam bulan itu ya, maka wajib 'alaiha al-iddatu bil aqra,
au ba'da inqidha'il asyhur lam tajib al-aqra. Wal muttalaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha. Jadi perempuan yang ditalak sebelum didukhul, sebelum digauli, maka dia tidak tidak ada iddah pada si muttalaqahnya tadi. Jadi perempuan baru dinikahin tiba-tiba langsung ditalak sebelum didukhul, maka dia tidak mempunyai iddah. Syawa'un basyaruha az-zawj fi ma dunal farji amla. Baik ya, seorang suami itu menggauli tapi selain daripada faraj. Jadi ini intinya di farajnya ini ketika didukhul maka wajib iddah, tapi kalau nggak didukhul maka tidak wajib iddah. Nah, ini masuk kepada pembahasan amat ya. Kalau misalnya di atas itu menjelaskan perempuan yang merdeka, nah di bawah di sini menjelaskan tentang yaitu perempuan budak. Wa iddatul amati al-hamil. Ya, seorang perempuan budak mempunyai kandungan ketika dia ditalak dengan talak raj'i atau talak bain, maka iddahnya itu bil hamli. Ya, sampai dia melahirkan, sama kayak yang perempuan merdeka ya. Ai biwad'ihi bi syarti nisbatihi ila sahibil iddah. Ya, dengan catatan, dengan syarat ya menisbatkan hamal itu kepada sahibil iddah. Ka'iddatil khurrati al-hamil. Ya sama seperti iddahnya perempuan yang merdeka. Ay fi jami'i ma sabaq. Atas apa yang semuanya sudah dijelaskan di atas. Wabil aqra an ta'tadda bi qur'aini. Nah, kalau misal tadi di atas perempuan yang merdeka masa iddah, masa sucinya itu 3 kali sucian, kalau di sini 2 kali sucian ya, beda 1. Baik itu muba'ad, mukatabah, wa ummul walad, kal amat, sama semua. Ini nama-nama budak ya. Muba'ad, mukatabah, ummul walad itu sama seperti amat. Wa bisyuhur anil wafat an ta'tadda bisyahraini wa khamsi layalin. Ya, Mas, kalau misal di atas itu kan 4 bulan 10 hari ya. Kalau misal di sini ketika perempuan itu ditinggal sama suaminya yang wafat, maka iddahnya itu 2 bulan 5 hari. Wa iddatuha 'anit talaq an ta'tadda bi syahrin wa nisfin 'ala nisfi wa fi qaulin syahrain. Wa kalamul Ghazali yaqtadi tarjihahu. Wa amal musannif ja'alahu aula haitsu qala fa in i'tadat bi syahraini kana aula wa fi qaulin iddatuha 3 asyhur. Wahwa al-ahwat, ya lebih hati-hati sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, wa alaihi jam'un minal ashab. Jadi memang pembahasan ada kemungkinannya kalau misal saya berasumsi, jadi di masa mu'alif ini jadi memang masih diberlakukan budak ya. Kenapa? Karena kalau di masa mu'alif ini sudah nggak diberlakukan budak, ya nggak mungkin gitu loh mu'alif menjelaskan tentang kriteria gitu loh masa iddahnya budak-budak gitu kan. Berarti kan indikasi di zamannya mu'alif di sini itu masih diberlakukan sistem perbudakan. Kayak gitu. Ya sekarang sudah nggak ada ya. Itu saja, udah lumayan lama 19 menit. Kurang lebihnya itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.